Halo, kembali lagi bersama saya Om Silent dalam acara Bibos Belajar bersama Om Silent. Dan di kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas tentang salah satu komponen yang menurut saya termasuk yang paling penting dalam kesuksesan kita berinvestasi ataupun dalam melakukan trading. Apakah komponen itu? So, tanpa panjang lebar, do you wanna be boss? Let's watch Bibos. What do you want? You want to be boss. Watch Be Boss. Nah, di kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas salah satu komponen, yaitu ialah money management. Di mana money management merupakan ilmu yang mempelajari tata cara kita sebagai pelaku pasar dalam mengelola portofolio yang kita punya. Dalam hal ini tentu portofolio saham sedemikian rupa hingga mencapai atau memaksimalkan keuntungan serta meminimalisir resiko yang mungkin kita terima dalam berinvestasi ataupun ketika kita dalam meminimalisir resiko dalam trading. Ya, dan komponen money management ini kita akan bahas versi salah satu trader legendaris gitu ya. Salah satu trader legendaris yaitu adalah Jesse Livermore. Ya, jadi Mr. Jesse Livermore merupakan salah satu legenda ibaratnya di Wall Street. Ya, beliau meninggal pada tahun 1940. Namun beliau sudah banyak menuliskan buku-buku ya melalui pengalaman trading dia sepanjang dia hidup. Gitu ya. Jadi banyak sekali ya, seperti contoh bukunya adalah How to Trade in Stock. Lalu juga banyak sekali buku-buku yang dia terbitkan. Salah satunya ialah tentang money management yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau baca bukunya juga boleh banget. Nah, di sini saya mencoba untuk merangkum. Ya, saya mencoba untuk merangkum poin-poin dari Mr. Jesse Livermore terkait money management. Dan tanpa panjang lebar, kita masuk ke poin yang pertama. Oke, nah, Mr. Livermore, ya, dia punya 5 aturan. Jadi dia punya 5 aturan besar dalam mengatur portofolio sahamnya. Ya, hasil 5 aturan ini ya tentu dia dapatkan dari pengalaman-pengalaman selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun. Jadi kita masuk ke poin yang pertama. Poin pertama ialah do not take your entire position all at once. Ya, maksudnya apa nih? Jadi kalau kita pernah dengar istilah dari Warren Buffett, ya, beliau bilang bahwa jangan taruh semua telur yang Anda punya di dalam satu keranjang. Ya, itu kan versi Indonesianya. Nah, kalau si Mr. Livermore, dia bilangnya jangan sekali masuk full power, istilah Indonesia gitu. Jadi, jangan sekali masuk kita langsung all your case, ya. Jangan sekali masuk langsung semua dana yang saya punya saya masukkan di waktu yang bersamaan. Nah, jadi yang dimaksudkan ialah kita sebagai pelaku pasar masuknya tuh bertahap. Ya, masuk sekali, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jadi kalau Mr. Livermore, sebelum kita memutuskan, tentu kan kita biasa udah analisa. Kita udah analisa, oke, emiten ini saya akan buy. Nah, setelah emiten akan buy, kita membuat yang namanya suatu trading plan. Ya, trading plan dalam bentuk money management. Ya, jadi contoh misalnya, oke, ketika dia breakout di 1000, saya masuk dulu 20% dari alokasi dana. Oke, setelah 20% saya masuk, besoknya atau lusanya saya akan beli kembali 20% ketika dia sudah mengalami yang namanya retrace atau pullback, yang mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya. Masuk lagi 20%. Ya, dan seterusnya tergantung dengan trading style dari teman-teman. Nah, cara ini tentu akan membuat kita meminimalisir resiko apabila kita gagal atau salah dalam menganalisa saham yang kita beli. Seperti jadi kalau kita sekali jebret masuk, emitennya turun dan ARB auto reject bawah misalnya, tentu dana kita langsung tergerus secara cepat.
Memang kalau lagi dalam tanda kutip laki, ya emitennya langsung terbang tinggi, kita profitnya besar. Tapi dalam dunia money management tidak dikenal istilah seperti itu. Jadi poin pertama sudah jelas menekankan jangan langsung jebret. Ya, dan tentu sebagai mentor, saya selalu ingatkan kepada para pemula jangan melakukan yang namanya all in. Ya, seperti itu. Oke, lalu yang kedua ialah 10% loss rule. Jadi kalau Mr. Livermore, dia punya rule atau dia punya peraturan di mana gua akan lepas, akan buang, akan cut loss emiten-emiten atau saham-saham yang dia pegang apabila sudah loss di bawah 10%. Ya, dan ini sebenarnya kita bisa fleksibel, gitu ya. Kita bisa fleksibel. Contoh, tidak perlu pakai 10% rule, tidak apa-apa. Tapi misalnya, oke, dia jebol support penting, dia patah tren, ya kita buang, gitu ya. Jadi yang dimaksud Mr. Livermore ialah jangan keep emiten yang mungkin sudah patah tren. Ya, di sini dia mengibaratkan 10% sebagai batas dia untuk lepas dan akan pindah, akan move ke emiten yang lagi strong, gitu ya. Dan salah satu kata-kata dari Mr. Livermore yang paling saya ingat ialah take your loss quickly, ya, and take your profit slowly. Nah, kita biasa suka kebalik nih, teman-teman. Kita kadang kalau TP baru untung 2%, 3%, kita kan buru-buru, jual dulu deh. Nah, tapi kalau Mr. Livermore kebalik. Ya, beliau mengajarkan profit itu kita TP-nya bertahap aja, santai aja. Ya, selagi dia masih dalam tren yang naik secara bertahap, kita keep. Nah, tapi kalau cut loss, kalau posisi loss, jangan dibiarin lama-lama. Oke, mentok 10%, buang. Atau dia sudah patah tren, buang. Dan ini juga relate ya dengan teori Dow yang mengatakan ya kita akan keep emitennya sampai dia membentuk reversal. Nah, jadi sebenarnya semua video-video di Bibos juga sebenarnya saling terkait. Ya, Charles Dow, Mr. Livermore juga semua teknikal-teknikal yang beliau bahas itu saling terkait. Oke ya, yaitu salah satu slogan atau kalimat yang paling saya ingat dari Mr. Livermore. Ya, mungkin teman-teman juga bisa praktekkan nanti ke depannya. Oke, lalu berikutnya adalah poin ketiga. Ya, aturan ketiga, Mr. Livermore bilang, keep a cash reserves. Ya, atau intinya ialah kita harus selalu sedia cash di portofolio. Cash is hand, ya, cash in hand. Atau kalau kita bilang pas market lagi jelek, cash is king. Ya, uang adalah raja, gitu. Kenapa? Ya, karena ialah balik lagi ini sebenarnya relate dengan poin yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita trading dengan menggunakan money management dari Mr. Livermore, kita beli selalu bertahap dan tentu kita akan menyisakan cash free, ya, atau cash nganggur di saham. Untuk apa? Ya, untuk untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak terduga. Contoh, waktu kita trading di tahun 2020 bulan Maret, kita kan nggak expect ya COVID akan datang di Indonesia dan terjadi penyebaran PSBB dan sebagainya. Kalau seandainya kita entire gitu ya, kita masuk semua posisi all in di satu saham atau di beberapa saham dengan full dana, dan terjadi panic sell atau crash, kerugian kita atau portofolio kita itu bisa langsung anjlok. Nah, tapi kalau kita punya cash in hand, ya meskipun cash in hand-nya cuma mungkin 10-30%, itu prinsip dari saya. Jadi saya pribadi juga 10-30% saya selalu free cash, kosong. Untuk apa? Untuk kejadian-kejadian kita bisa average down, kita bisa melakukan yang namanya sell on strength, yang mungkin nanti akan dibuatkan topik tersendiri, ya, dan mungkin kita bisa menyelamatkan karena kita punya dana untuk melakukan yang namanya averaging down. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya cash, kita tidak keep sebagian cash, ya portofolio kita langsung lenyap. Dan itu bukan merupakan keputusan yang baik dalam money management. Ya, jadi poin ketiga ini juga hal simpel, tapi kadang kita lupa. Gitu. Oke ya. Nah, lalu berikutnya ialah poin nomor 4. Ya, ini juga sebenarnya relate dengan Dow teori, gitu ya. Jadi poin keempat, Mr. Livermore bilang ialah stick with the winners. Jadi ibaratnya ialah kita
beli emiten-emiten yang berada dalam tren yang benar, ya, berada dalam tren yang uptrend, ya, dan tentunya berada dalam sektoral atau saham yang lagi dalam fase momentum bullishnya. Ya, jadi kita akan follow the trend. Sampai kapan? Balik lagi do teori itu ya, sampai muncul tanda-tanda dia reverse atau sinyal pembalikan arah. Gitu. Jadi pilihlah aset-aset yang menurut Anda secara analisis teknikal berada dalam tren yang lurus, ya, bullish trend, masih strong bullish, dan ya Anda tinggal trend following. Ingat, take your loss quickly and take your profit slowly. Oke, lalu berikutnya poin kelima. Ya, poin kelima ialah, nah ini juga jarang orang ada yang bahas, tapi menurut saya ini juga salah satu poin penting yang saya suka juga dari Mr. Livermore, dan saya pribadi juga hingga sekarang mempraktekkannya dalam portofolio saya. Ya, jadi Mr. Livermore bilang cash half of your profit. Maksudnya gimana tuh Om? Maksudnya simpel lagi nih. Oke, saya sudah trading, saya sudah profit, saya sudah jual, ya, sudah realize profit, sudah saya jual, saya dapat 100 juta misalnya. Nah, 50 jutanya saya withdraw. Oke, 50 jutanya saya withdraw, saya masuk ke risk free investasi, ya, risk free investment. Investasi yang bebas resiko. Contohnya apa? Deposito. Atau ya sekarang kita bisa bilang obligasi negara. Ya, baik itu sukuk yang syariah ataupun obligasi yang non syariah. Atau ya mungkin hedging, ya, hedging investment itu adalah emas, gitu ya. Atau mungkin Anda mau investment di mata uang, currency, property, bebas. Ya, tapi intinya jasa Livermore dia buang 50%, dia withdraw, ya, dia taruh ke instrumen-instrumen yang lebih stabil. Seperti itu. Nah, dan saya pun mempraktekkan. Jadi dari 100 juta nih, 50 saya taruh, 25 juta beli currency, salah apa, US dollar, euro, pound sterling gitu ya, dan sebagainya. Ya, 25 juta lagi misalnya beli emas sebagian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kadang kalau Anda kenal cryptocurrency, Anda pun juga belinya cryptocurrency. Ya, itu terserah dari teman-teman sebagaimana memandang investasi yang layak itu apa. Gitu. Nah, 50 jutanya lagi Anda masukin untuk putar lagi, compounding di pasar modal. Gitu. Ya, jadi mengamankan keuntungan. Karena kadang banyak sekali kejadian, oke, kita bulan ke-1 sampai bulan ke-3 dari 10 juta udah growth 30 juta. Tapi karena satu kesalahan di bulan ke-4, dari 30 juta Anda balik lagi ke 10 juta. Sia-sia Anda 4 bulan trading capek-capek, nggak ada hasil. Nah, kalau seandainya dari 10 juta ke 30 juta, Anda profit sekitar 20 juta ya, Anda profit 20 juta, Anda tarik 10 jutanya, ya, untuk Anda simpen. Misalnya, let's say paling gampang ke bank, bulan ke-4 Anda balik dari 30 juta ke 10 juta, Anda masih profit 10 juta. Dan ya nggak sia-sia Anda 4 bulan trading capek-capek, Anda masih ada profit. Itu tujuan poin kelima. Dan ya, semua poin 5 aturan dari Mr. Livermore semua sangat efektif dan efisien, bahkan sangat relevan hingga detik video ini dibuat. Oke? Ya, jadi ini adalah 5 aturan. Nah, selain 5 aturan besar yang diciptakan oleh Mr. Livermore, ya, beliau juga ada beberapa poin-poin pertimbangan yang bisa kita ambil juga poin-poin pentingnya ke dalam pertimbangan dalam melakukan money management, baik itu untuk investasi ataupun untuk trading. Ya, nah, beliau yang pertama bilang ialah avoid cheap stock. Jadi kita harus hindari emiten-emiten yang ya dalam tanda kutip gorengan. Ya mungkin ini fleksibel ya. Maksudnya kalau kita sudah ngerti behavior dari small cap stock, ya jadi emiten yang kapitalisasi kecil atau third-liner, sah-sah saja seperti itu. Ya tapi balik lagi, kita Jesse Livermore menekankan hanya khusus yang experience, ya hanya khusus yang berpengalaman, gitu ya, yang mungkin bisa trading di sana. Tapi kalau Anda newbie ya tidak disarankan. Jangan mentang-mentang harganya murah Anda beli sahamnya.
Seperti itu. Ya, lalu yang kedua ya adalah disregards the action of insider. Simpelnya ialah jangan percaya 100% info-info yang Anda dapat dari orang dalam. Ya, ataupun Anda kenal A, Anda kenal B, dia bilang, "Wah, ini info rahasia nih, gue kasih tahu ke elu doang." Nah, jangan ditelan mentah-mentah 100%. Ya, karena kadang ya mungkin kalau kita benar-benar dapat info insider dan kita trust 100% orangnya, ya mungkin sometimes it works gitu ya. Sometimes Anda berhasil dan make profit. Tapi pada faktanya ialah biasa info-info yang kita dapatkan di luar, apalagi secara gratis dan gamblang, justru itu membuat kita terjerumus. Kadang info-info tersebut ya, dalam tanda kutip ya, menjerumuskan kita sebagai seorang trader. Kita dapat info, kita beli, mereka jual. Itu sering banget terjadi. Jadi, Livermore tidak pernah mau trading hasil dari, oh, katanya sih mau naik. Tidak pernah seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, ya ini juga salah satu poin penting yang mungkin di next episode kita akan bahas topik ini. Ya, yaitu ialah establish a profit target with risk and reward ratio. Jadi, Anda harus menentukan, ya, setelah membuat trading plan target TP dan target stop, Anda harus menghitung yang namanya risk reward. Apakah risk reward rasionya menguntungkan atau justru risk rewardnya tidak menguntungkan untuk Anda. Nah, apa itu risk reward ratio? Nanti saya akan jelaskan di episode berikutnya, jadi ditunggu aja. Oke, dan Mr. Livermore menekankan adalah risk reward rasionya yaitu sebanding 1:3. Jadi kalau saya trading plan di saham A, cut loss 5%, ya saya harus minimal bisa TP, targetnya ya 15%. Ya, jadi 1:3. Semakin tinggi RRR-nya semakin bagus. Oke, ya lalu poin keempat ialah always establish a stop before making a trade. Jadi simpelnya ialah kita harus membuat trading plan yang jelas. Dan yang paling penting bukan target TP-nya. Yang harus ditentukan ialah trading stop-nya dulu. Kalau dia nggak sesuai rencana, ya kita harus rela untuk jual. Sama seperti tadi rule of 10%. Jadi kalau udah 10%, buang. Atau kalau dia sudah tembus batas trading stop, ya kita harus cut loss. Gitu. Ya ini yang ditekankan oleh Livermore. Dan terakhir ialah time as a trading dimension. Jadi pengertian dari bukunya ya sebenarnya hindari saham-saham yang tidur ya. Maksudnya apa? Saham-saham yang dari 50 atau saham-saham yang sudah menuju ke 50. Bukan tanpa sebab, karena saham-saham 50 banyak sekali kekurangannya. Pertama ialah uang kita akan stuck, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mau jual di pasar nego pun harganya rendah, otomatis rugi jauh. Belum tahu kapan bangkit, dan kalau amit-amit kejadian kita urgent butuh duit, kita nggak bisa keluarin tuh. Jadi ketika kita ada nyangkut di emiten 50, secara keuangan kita nggak bisa anggap ini sebagai aset, karena kita nggak bisa cairin. Ya, dan kita nggak tahu kapan aset ini kita bisa cairin. Jadi kalau kita udah masuk punya di sini, ini bukan aset nih, karena sudah freeze ya, atau sudah tertidur. Dan ya Livermore tidak mau emiten-emiten yang seperti itu. Tapi balik lagi ya, kalau Anda sudah kenal behavior-nya, udah punya triknya, ya sah-sah saja. Yang penting trading plan ya sudah jelas, dan konsekuensi Anda dalam trading ya Anda harus siap. Seperti itu. Oke, ya jadi sebenarnya kurang lebih itu aja ya terkait poin-poin money management. Jadi ada 5 rules besar yang ditetapkan oleh Livermore, dan kurang lebih ada 5 pertimbangan lain yang tentunya akan dijadikan filtering oleh Livermore dalam memaksimalkan profit yang ada. So, bagaimana menurut kalian? Ya, apakah kalian sudah mengikuti 5 dari aturan tersebut? Atau justru Anda hanya 1 atau 2 poin saja yang Anda ikuti? Anda bisa chat di kolom komentar yang akan nanti kita bahas. So, saya rasa cukup dan semoga bermanfaat. Saya Om Silent undur diri. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.